Pemirsa, hingga Sabtu sore sejumlah kendaraan yang terindikasi hendak melakukan mudik ke Pulau Sumatera masih ditemukan nekat melintas di gerbang tol Cikupa, Tangerang. Sementara setelah 3 pekan aturan larangan mudik berjalan, masih ada sejumlah pengendara yang diputarbalikan di pos penyekatan gerbang tol Cikarang Barat. Untuk informasi terkini kami sudah tersambung bersama dengan reporter Sisilia Sinabariba di gerbang tol Cikupa, Tangerang dan Valentina Chelsea di gerbang tol Cikarang Utama. Kami akan menuju ke Sisilia. Terlebih dahulu Sisilia, untuk hari ini berapa kendaraan yang sudah diputarbalikan dan kemana saja tujuan akhir dari warga yang terindikasi mudik ini? Zakia, untuk hari ini ada 50 kendaraan yang harus diputar balik oleh petugas yang ada di kilometer 31 gerbang tol Cikupa, khususnya kendaraan yang mengarah dari Jakarta menuju ke Merak. Kendaraan yang diketahui terindikasi hendak melakukan mudik ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan ini sesuai dengan jumlah kendaraan yang paling banyak melintas dan masuk ke gerbang tol Cikupa berdasarkan data dari pengelola, yakni untuk hari ini ada sebanyak 6.864 kendaraan untuk golongan 1. Pihak petugas mengungkapkan bahwa meskipun masih ditemukan pelanggaran, namun secara akumulatif harian terjadi penurunan. Tadi Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Sregar ketika meninjau pada pagi tadi mengungkapkan terjadi penurunan sekitar 8% terkait dengan pelanggaran kendaraan yang hendak mudik di gerbang tol Cikupa. Bahkan secara keseluruhan di 3 pos yang ada di kawasan Jabodetabek, khususnya pos penyekatan dan juga operasi keamanan ketupat, terjadi penurunan 30%, baik itu di gerbang tol Cikupa maupun di gerbang tol Cikarang Barat dan juga di jalur arteri. Meskipun demikian, mengingat hingga hari ke-24 pelaksanaan aturan larangan mudik ini masih ditemukan adanya masyarakat yang hendak melakukan mudik, diharapkan setiap harinya nanti akan ada penurunan. Yang diketahui melanggar di gerbang tol Cikupa ini adalah mereka yang hendak melakukan perjalanan ke Sumatera, mengingat Pelabuhan Merak menjadi penghubung antara mereka yang hendak ke Sumatera dari wilayah Jabodetabek maupun dari wilayah timur Pulau Jawa. Mereka mengungkapkan bahwa tidak ada pilihan lain selain harus kembali ke daerah. Pihak kepolisian kemudian memberhentikan kendaraan yang terindikasi melakukan mudik, diantaranya melihat dari plat kendaraan, kemudian melihat pula dari jumlah penumpang dan jumlah dari barang bawaan yang dibawa oleh para pengemudi. Mereka diberhentikan di gerbang tol Cikupa, kemudian akan diminta terkait dengan surat tugas dan juga KTP. Dan hingga malam ini ada 8 gardu tol yang dioperasikan di gerbang tol Cikupa, dan di 8 gardu tol inilah para petugas baik itu dari Ditlantas Polda Metro Jaya maupun dari Polda Banten melakukan pemeriksaan bagi sejumlah kendaraan. Zakia. Baik, Sisilia, terima kasih. Kita akan menuju ke Chelsea. Chelsea, bagaimana dengan pemantauan larangan mudik di Cikarang Barat hingga saat ini? Saya kurang lebih 7 hari menuju Hari Raya Idul Fitri, saat ini masih ada sejumlah pengendara yang melarang aturan mudik, yang mana data yang kami dapatkan sejak pukul 6 pagi hingga 6 sore ini terhitung sudah ada kurang lebih 200 kendaraan yang diputar balikan kembali menuju ke arah Jakarta, yang mana 200 kendaraan ini terdiri dari 149 kendaraan pribadi, kemudian ada juga 51 kendaraan umum. Namun jika kita bandingkan dengan data dari tadi malam hingga pukul 6 pagi, tadi ini sudah cukup menurun, yang mana ada sekitar 300 lebih kendaraan diputar balikan. Namun pengecekan ataupun pengawasan ini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan, karena menurut informasi memang untuk tren mudik ini dilakukan oleh para pengendara khususnya ini pada malam hari, sehingga masih terus dilakukan pengawasan oleh petugas gabungan. Kemudian untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Barat kami memantau memang untuk kedua arah masih terpantau ramai lancar. Meskipun demikian ada sedikit antrian kendaraan ini bagi yang menuju dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek dari kilometer 30. Ini akibat dari adanya pembagian 2 jalur, yang mana jalur di sisi kanan ini diperbolehkan ataupun diperuntukkan bagi kendaraan berat mengangkut barang, kemudian yang sisi kiri ini diperuntukkan bagi kendaraan umum dan pribadi yang nantinya akan dicek terkait dengan larangan mudik. Ada beberapa hal yang dilakukan pengecekan oleh petugas. Yang pertama ini terkait dengan surat-surat, kemudian juga tujuan dari kendaraan umum dan pribadi ini, kemudian juga pengecekan apabila memang
mereka ini memiliki surat tugas ataupun surat dinas sesuai dengan surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan juga surat kesehatan yang sudah dinyatakan bebas dari COVID-19 setelah melakukan rapid ataupun swab test. Kemudian juga informasi kami dapatkan dari petugas gabungan di sini bahwa nantinya untuk pengamanan ataupun pengawasan di pos ops Ketupat Jaya ini masih akan terus dilakukan hingga akhir Mei nanti sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga ini masyarakat tetap diimbau untuk tetap di rumah dan tidak melaksanakan mudik selama pandemi COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikian, Zakia. Baik, Valentina Chelsea, terima kasih atas laporannya, dan sebelumnya ada rekan Sisilia Sinabariba. Terima kasih teman-teman.